Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat Paskah. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Amin. Kebangkitannya membuat hidup kita menjadi lebih hebat lagi. Amin. Jangan kalah dengan musuh, jangan kalah dengan dosa, jangan kalah dengan masalah. Karena Allah kita sudah memberikan kemenangan untuk kita. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Kasihnya tidak berkesudahan. Kasihnya tidak memandang siapa kita. Dia hanya melihat kita sebagai ciptaannya dan kita sebagai anak-anaknya. Amin. Amin. Haleluya. Belum pernah ada di dunia kasih yang seperti Tuhan kita. Kasih yang tercurah untuk kita. Kasih yang tidak memandang siapa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia
sudah menebus kami Tuhan dengan darah-Mu. Engkau sudah membuat kami menjadi manusia-manusia yang berkemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau merayakan pengorbanan atas kami Tuhan. Kami tidak akan sia-siakan pengorbanan-Mu Bapa, karena kami tahu kami sudah dibayar lunas dengan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menjaga kami, Allah yang selalu menyertai kami. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau tetap bersyukur, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang begitu dahsyat, Allah yang hebat untuk kami Tuhan. Siapa yang akan melawan kami Bapa kalau Engkau ada di pihak kami Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau merayakan kemenangan kami mau merayakan kekalahan maut atas kami Tuhan, karena Engkau juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, kami mau mengucap syukur padamu. Kami mau merayakan Engkau lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Allah bangkit. Maka kita umat jangan bersorak-sorai untuk kemenangan. Allah bangkit. Bersoraklah. Allah bangkit. Bernyanyilah. Umatnya dibebaskan.
Haleluya, haleluya. Tuhan sudah bangkit. Kemenangan ada di pihak kita. Amin. Apapun ada di depan kita, pasti kita bisa mengalahkannya. Amin. Amin. Jadi jangan takut, jangan lagi ragu, jangan lagi minder. Katakan, Tuhanku luar biasa. Katakan 1, 2, 3. Tuhanku luar biasa. Kasihnya tak berkesudahan. Amin. Jangan merasakan itu. Saya merasakan Tuhan itu benar-benar pada saat saya jatuh, Tuhan itu angkat saya. Saya bilang, Tuhan sakit Tuhan. Ya tak apa-apa. Tak pokok ya kamu ya. Tuhan tak kuat Tuhan. Kuat, ayo bangun. Tuhan rasanya kok tenang, sabar. Aku ada di pihakmu. Amin. Itulah yang kita rasakan. Kasihnya tak pernah bersudah. Kasihnya begitu indah. Kasih yang terindah itu untuk kita, untuk umat-umat Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita. Kita terima firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Firman yang meneguhkan, firman yang menjadikan mata kita, firman yang mendidik kita, firman yang segalanya buat kita. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu indah Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Dia dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
biasa. Mati untuk menebus segala dosa kami dan bangkit dari kematian, bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Hati kami penuh dengan ucapan syukur saat kami beribadah bersama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, membuat hidup kami semakin diubahkan, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Atas hamba-Mu yang terbatas, biarlah Engkau urapi hamba-Mu, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali Bapak Saudara ya. Shalom, puji Tuhan. Mengucapkan selamat Paskah ya, dimana Tuhan Yesus itu bukan hanya mati, tetapi Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Nah karena itu pada malam hari ini sungguh sangat rugi kalau Bapak Ibu Saudara tidak mengerti makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Sangat rugi ya kalau kita hanya sekedar memperingati kebangkitan Tuhan Yesus tanpa mengerti dan memahami makna kebangkitan Kristus buat kita, umat-umatnya sangat disayangkan. Nah karena itu saya mengajak kita akan belajar bersama apakah makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya. Setidaknya ada 4 makna yang akan kita lihat dan kita belajar bersama pada hari ini. Yang pertama, kita buka dari Roma pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Roma pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan tentang anaknya, ini bicara tentang Tuhan Yesus, yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud, karena memang Tuhan Yesus secara manusia itu Yusuf dan Maria dari keturunan Daud, disebut anak Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Kita perhatikan kalimat berikut, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yang setuju berkata amin ya. Yang pertama makna kebangkitan Tuhan Yesus buat kita umatnya, yang pertama adalah membuktikan bahwa Tuhan itu adalah anak Allah. Yesus yang kita percaya, Yesus yang kita sembah, yang sudah bangkit dari kematian, itu adalah anak Allah yang berkuasa. Maut tidak berkuasa untuk menahan Tuhan Yesus di dalam kubur. Ya biasanya orang kalau sudah mati tidak bisa bangkit. Ya kecuali mati suri. Ya semua manusia yang sudah mati tidak bisa bangkit. Nanti bangkitnya baru pada akhir zaman, ketika sangkakala Allah dibunyikan. Tetapi yang sudah mati siapapun dia, guru, nabi, imam yang sudah mati tidak bisa bangkit. Tetapi yang luar biasa, Yesus sebagai Tuhan kita, ya, yang kita percaya itu bangkit dari kematian. Dia anak Allah yang berkuasa. Sebab itu layaklah kalau Yesus itu menjadi Tuhan. Tuhan itu artinya Tuan, penguasa, pemilik hidup kita. Layak, ya, karena dia bangkit dari kematian. Dia berkuasa atas maut. Maut adalah musuh yang paling tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Siapapun dia, sepandai-pandainya manusia, sehebat-hebatnya manusia, tidak bisa menaklukkan
maut, menaklukkan kematian, tidak bisa. Ya, tetapi Tuhan Yesus bisa mengalahkan maut. Layak Tuhan Yesus menjadi pemilik, penguasa atas hidup kita. Roma 14 di ayat yang ke-9 berkata, Roma 14 di ayat yang ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, bangkit maksudnya begitu ya, supaya ia menjadi Tuhan, menjadi Tuan, menjadi penguasa baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ini ayat ini menegaskan layak supaya Tuhan yang kita sembah itu menjadi penguasa, ya, pemilik hidup kita. Nah, Tuhan yang bangkit dari kematian, tadi dikatakan oleh Ibu Esther WL, sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Masalah, tantangan, pergumulan yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami, kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang bangkit dari kematian, sesulit seberat apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup berikan kemenangan buat kita. Ya, ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, 1 Korintus 15 di ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita, umat-umatnya, kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ini ayat yang dahsyat ya. Dikatakan memberikan kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari kematian. Ya, jadi yang pertama, makna Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya, yang pertama membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu adalah anak Allah yang berkuasa. Yang kedua sekarang, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi umatnya yang kedua adalah nubuat di dalam Alkitab itu terbukti benar. Sekali lagi, nubuat di dalam Alkitab terbukti benar. Ada banyak orang mempertanyakan apakah nubuat dalam Alkitab pasti digenapi, sehingga mereka jadi ragu apa firman Tuhan itu yang diucapkan pasti akan terjadi. Ada sebagian umat Tuhan yang masih ragu, meragukan tentang hal itu. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, nubuat dalam Alkitab itu terbukti selalu digenapi. 1 Korintus 15 di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, perkataan firman Tuhan, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Mati sesuai kitab suci, bangkit juga sesuai dengan kitab suci. Memang kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, ada banyak ayat-ayat yang bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, salah satunya ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, manusia sadar dirinya telanjang. Dalam kitab Kejadian itu Adam dan Hawa, mereka menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Lalu ketika mereka berjumpa dengan Allah, Tuhan Allah mengganti daun pohon ara yang mereka digunakan untuk menutupi ketelanjangan, diganti dengan apa? Diganti dengan pakaian dari kulit binatang. Nah, kalau kulit binatang berarti pasti ada darah binatang yang ditumpahkan. Nah, mungkin membuat pakaian dari kulit binatang tanpa ada darah yang ditumpahkan. Nah, ini artinya apa? Ini sudah bicara tentang nubuatan, bahwa nanti kelak harus ada darah yang ditumpahkan untuk dosa manusia. Ya, ini salah satu contoh. Dan ada banyak hal-hal yang lain yang dituliskan di dalam Alkitab, nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yang pertama,
datang ke dunia, jadi manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semuanya itu sesuai dengan kitab suci. Persis seperti dinubuatkan demikian, akhirnya terjadi demikian. Ini menunjukkan bahwa nubuat di dalam Alkitab terbukti benar. Dan memang Alkitab adalah nubuatan yang sempurna. Nah, kalau nubuatan manusia, saudara, pada waktu dengar nubuatan perkataan seseorang, ya siapapun dia, termasuk hamba Tuhan, saudara mesti cek itu sesuai firman Tuhan atau enggak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, tunggu dulu. Sekalipun yang mengucapkan itu orang percaya, sekalipun yang mengucapkan itu hamba Tuhan, tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, nah, jangan dipercaya. Karena nubuat yang selalu benar adalah firman Tuhan. Kalau manusia bisa salah, siapapun dia bisa salah, bisa keliru. Bukan nubuat, nanti jangan-jangan jadi nubuat. Beda ya. Kalau nubuat, nah itu dari firman Tuhan selalu ditepati. Tapi kalau lu yang buat-buat, nah ini beda ya. Berarti pikiran manusia sendiri. Nah karena itu biarlah kita teguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, teguh berpegang pada firman Tuhan. Karena nubuat yang ada dalam firman Tuhan selalu benar, selalu digenapi, selalu terjadi. Mari teguh berpegang pada firman Tuhan. Ya, Efesus pasal 4 berkata, kita lihat Efesus 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Siapa yang dikategorikan sebagai anak-anak atau Kristen anak-anak gitu ya, Kristen kanak-kanak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Kristen yang kanak-kanak itu dikatakan gampang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Pengajaran yang mungkin kelihatannya menarik, pengajaran yang baru, wah, gampang. Umat Tuhan yang belum dewasa, gampang diombang-ambingkan. Wah, BE itu benar ya. Wah, itu BE itu pengajaran yang menarik ya. Tak cobalah, aku ikut. Tak cobalah, aku percaya. Ini Kristen yang masih anak-anak. Ya, jadi kalau saya lihat ada orang anak Tuhan yang gampang percaya dengan sesuatu yang kelihatannya baru, kelihatannya menarik, tapi tidak cocok dengan firman Tuhan, itu bisa dinilai itu Kristen yang masih anak-anak, belum dewasa. Mereka gampang diombang-ambingkan. Ya, lanjut ayat 15. Tetapi, nah kata tetapi ini berarti sebaliknya ya. Ini Kristen yang dewasa. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Sekali lagi, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara garis ini kata teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, Kristen yang dewasa, anak Tuhan yang dewasa dikatakan teguh berpegang pada kebenaran. Mungkin kelihatannya, waduh, kok kuno, kok ketinggalan zaman. Padahal sekarang ada ajaran-ajaran yang baru, ajaran-ajaran yang kelihatannya menarik. Ayo ikut. Saudara, orang Kristen yang dewasa justru dia teguh berpegang pada kebenaran. Tapi yang anak-anak, maaf, gampang ditipu, gampang diperdaya. Ya, anak-anak secara jasmani saja yang usianya masih kecil, biasanya kalau dia diberi arahan oleh orang tua, kadang-kadang bisa diperdaya. Waktu pulang sekolah ada orang lain yang punya niat jahat, jemput, ya, nah, ayo ikut sama om, ikut sama tante. Ini om sama tante punya permen, ikut, ya. Kalau kamu ikut om sama tante ke rumahnya om sama tante, wah, ini bukan cuma permen, di rumahnya om tante ada coklat, ada roti, wah seneng ada mainan lagi.
Waduh, anak-anak diiming-iming gitu selalu senang. Padahal ini orang yang ngomong nih tidak dikenal so. Akhirnya apa? Ikut. Setelah ikut sampai di rumahnya so, diapakan? Diculik. Itu anak-anak so. Tapi kalau orang dewasa, saudara ketemu orang tidak dikenal, apa gampang kita seperti itu so? Ayo ikut ke rumah saya. Di rumah saya ada ini ada itu. Saudara pasti dalam hati, kamu ini siapa? Aku tidak kenal kamu. Kok kamu tiba-tiba seperti itu? Wah, tunggu dulu, aku mesti waspada. Betul so ya? Ini secara umur saja, yang anak-anak itu lebih mudah untuk dikelabui. Kristen anak-anak juga begitu so. Ya kalau Kristen anak-anak itu kelihatan gampang diombang-ambingkan, gampang dikelabui, gampang diperdaya. Ya, dengar ajaran baru, dengar ajaran yang menarik, dengar nubuatan yang menarik, tidak di cross check dengan firman Tuhan, langsung percaya, langsung ikut karena ini baru, ini sensasional, ini menarik, langsung percaya dan ikut. Maaf, itu Kristen kadang-kadang. Tapi saya berdoa supaya jemaat GBI Rahel tidak ada yang seperti itu. Sangat disayangkan kalau seperti itu. Ini firman Tuhan bilang seperti anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan. Nah karena itu mari berpegang pada kebenaran, dengan teguh terus berpegang pada kebenaran. Nah orang yang terus berpegang pada kebenaran, satu ayat berkata, Ulangan 4 ayat 40. Kitab Ulangan pasal yang keempat di ayat yang ke-40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya. Ini bicara tentang kebenaran firman ya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Orang yang teguh berpegang pada kebenaran, itu berarti Kristen yang sudah dewasa. Dikatakan kalau dia teguh berpegang pada kebenaran, hasilnya ayat ini berkata supaya baik keadaanmu. Jadi kalau saudara mau menikmati keadaan yang baik dalam hidup ini, mari jadi Kristen yang dewasa, yang teguh berpegang pada kebenaran. Bukan cuma kita yang baik, anak-anak kita juga mengalami keadaan yang baik. Ini firman Tuhan so. Tapi kalau yang gampang diombang-ambingkan, tidak alami hal ini. Aduh, menarik ya Pak, sensasional. Ya, manusia kan suka yang begitu so. Suka yang baru, suka yang menarik. Kalau ada yang baru kan biasanya orang kepingin tahu, betul ya? Contoh, restoran baru, rumah makan baru. Kepingin tahu nggak so? Semua berbondong-bondong datang. Baru tak coba rasanya ya apa. Nah biasanya kalau restoran atau depot atau tempat makan yang baru so, biasanya awal-awal itu ramai. Yang makan tuh sampai antri-antri. Ya. Nah saya pribadi so, kalau sudah datang ke tempat yang antri, pray so. Saya bilang, wis ndak wis. Ya, saya bilang ini bukan menikmati makanan, ini malah menderita nanti. Ya, waktu mau beli sudah antri, waktu makan duduk, so, meja kita sudah diantri sama orang, so. Jadi makannya kayak cepet-cepetan kepingin dah ngelek, dah ngetek, so. Ya. Dah enak karena ada orang di sebelah. Ya, wah sudah ditunggu dan sebagainya. Dah enak, so. Ya, tapi anehnya, ya nanti kalau sudah berapa lama, jadi gimana, so? Turun. Bahkan ada yang sepi. Nah, mungkin orang tidak cocok gitu ya, cuman rame di awal saja sesaat, orang kepingin tahu karena baru. Manusia begitu so. Jadi kalau ada yang baru tuh kepingin tahu, ya. Nah, ajaran firman, ajaran seperti firman yang baru, seperti firman baru menarik. Saya mau katakan waspada, cocokkan dengan firman Tuhan. Kalau tidak cocok, saudara mesti dengan tegas berkata tidak. Siapapun yang ngomong, jangan dipercaya. Maaf, sekalipun hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan besar, kaliber dunia. Tapi kalau ngomong tidak sesuai firman, jangan dipercaya. Ayah saya sebelum meninggal itu sering ngomong-ngomong,
Ya salah satu yang sering ayah saya sampaikan ke saya, ayah saya pesan, "Nyuk, nanti kalau papi sudah tidak ada, ya, kalau kamu dengar nasihat orang, kamu dengar perkataan orang, cocokkan dengan firman. Kalau cocok dengan firman, kamu terima. Karena itu kebenaran. Tapi kalau tidak cocok dengan firman, siapapun yang ngomong, orang pinter, orang kedudukan tinggi, orang punya duit banyak, ataupun pendeta besar, kalau nggak cocok firman, tolak, jangan diterima. Karena firman itu yang harus dipegang. Nah, inilah benar ya, dikatakan yang berpegang pada firman, keadaannya akan baik, keadaan anak-anaknya juga akan baik. Satu ayat lagi, Amsal 11 ayat 19. Amsal 11 ayat 19. Agak banyak buka ayat ya, supaya kita makin mantap, saudara makin tahu bahwa yang saya omong ini bukan perkataan saya. Saya ngutip dari firman. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu firman Tuhan. Itu kebenaran yang sesungguhnya, ya. Menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Sekali lagi diulang, yang mengejar, berpegang pada kebenaran yang sejati, dia menuju hidup. Hidup yang dipimpin Tuhan, hidup yang diberkati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, dan seterusnya. Ya, jadi karena itu, mari makna kebangkitan Kristus yang kedua buat kita orang percaya, nubuat dalam Alkitab itu sungguh benar, terbukti benar. Karena itu pegang teguh firman Tuhan. Jangan diombang-ambingkan oleh berbagai macam rupa angin pengajaran. Semuanya cocokkan dengan firman Tuhan. Nah, karena itu anak-anak Tuhan harus makin bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam mengerti firman. Ya, jadi saya sangat menyayangkan kalau ada anak Tuhan ke gereja, sukanya cuma puji-pujian. Wah, kalau puji-pujian seneng. Tapi kalau firman ngantuk, kalau firman haras-harasan, waduh. Ini anak Tuhan yang seperti ini mau dewasa, nggak bisa. Lah, wong nggak ngerti firman kok. Kalau dengar firman, masuk kanan, keluar kiri. Lah masih untung ya ada yang dilewati. Masuk kanan, keluar kanan. Nah ini mental ya. Gimana mau bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam pengertian firman, jadi dewasa rohani? Maaf, nggak bisa. Nggak bisa. Harus cinta firman, baru ngerti firman, bertumbuh dalam firman, jadi orang Kristen yang dewasa, berpegang teguh pada firman, sehingga tidak diombang-ambingkan. Hasilnya keadaan jadi baik, hidup anak-anak kita juga jadi baik, karena teguh berpegang pada firman. Ya, itulah sebabnya saya rindu ya jemaat Tuhan seperti ini. Setiap kali saya beritakan firman, saya tidak pernah bicara dari kata-kata saya. Saya rindu supaya apa yang saya sampaikan itu firman. Karena ini kan pemberitaan firman, ya, bukan kesaksian, ya. Oke, mungkin kesaksian jadi selingan, tapi kesaksian tidak begitu utama. Yang utama firman yang diberitakan. Karena itu mesti firman yang disampaikan, ya. Jadi saya berdoa supaya jemaat Tuhan jangan alergi ya. Kalau dengar firman, lalu hamba Tuhan banyak pakai ayat firman supaya mendasari firman Tuhan, lalu gini, waduh, pendeta ini kok cek nih ayatnya, kesel buka Alkitab. Buka Alkitab, saudara-saudara tinggal ya, buka Alkitab dia pun sekarang tinggal tidak perlu cari-cari susah-susah, tinggal klik kemana, pasal berapa, ayat berapa, gampang supaya apa? Saudara tahu bahwa yang disampaikan itu sesuai dengan firman, tidak belok, tidak keluar. Oke, yang ketiga sekarang, makna kebangkitan Kristus yang ketiga. Kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Sekali lagi, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Maksudnya nantinya. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai 13. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 13. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Perhatikan ayat yang berikut. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kenapa ayat ini muncul? Waktu itu di Korintus
tempat salah satu kota Paulus melayani, ya, muncul pandangan. Ada banyak pandangan orang, ya, yang mengatakan bahwa orang yang mati, manusia yang mati itu seperti binatang. Setelah mati, tubuh jiwanya habis lenyap. Seperti binatang begitu, kalau sudah mati ya habis lenyap. Nah, ini ada pandangan seperti itu, ya. Karena itu Paulus berkata, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Karena mereka berpandangan seperti kayak binatang. Kalau sudah mati ya hilang lenyap. Saya mau katakan tidak demikian, ya. Satu saat nanti akan ada kebangkitan orang mati. Memang bukan sekarang, ya, tapi nanti waktunya. Kapan itu kebangkitan orang mati? Kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Kapan kebangkitan orang mati itu terjadi? 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Lalu ayat berikutnya saudara baca sendiri, ya. Akan ada kebangkitan orang mati. Kapan? Pada saat sangkakala Allah berbunyi. Kalau saudara tanya sama saya, kapan, Pak? Saya tidak tahu, saya tidak berani jawab. Kalau saya berani jawab, berarti saya ini menyampaikan ajaran palsu. Tidak ada yang tahu. Waktunya itu Tuhan sendiri yang megang, Tuhan sendiri yang tahu. Ya, cuman itu akan terjadi. Karena itu umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan mengerti firman, kalau ada anggota keluarganya yang meninggal, mati, tidak berlarut-larut dalam duka cita. Kalau yang tidak ngerti firman, waktu mati, wah, ditangisi. Saya pernah lihat ada yang nangis itu sampai gulung kuming, ya. Saya waktu itu mimpin ibadah mulai dari di Adiasa sampai ke pemakaman di Babat Jerawat. Wah, waktu di Babat Jerawat, anaknya gulung kuming, sampai semua yang datang tuh ikut bingung, ya. Wah, nangis. Ini padahal anak Tuhan, ya. Lalu dalam firman saya bilang, orang yang ngerti firman tidak berlarut dalam duka cita seperti itu. Memang kita merasa kehilangan, pasti, ya, anggota keluarga yang kita cintai, yang biasanya bersama kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, sekarang tidak ada. Maksudnya tidak ada lagi di dunia bersama kita. Kita pasti merasa kehilangan, ada rasa sedih, pasti. Saya percaya itu pasti. Saya ngalami, ya. Ayah saya, kakak saya ngalami. Kita memang sedih, tapi kita nggak berlarut dalam duka cita yang mendalam, seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau sudah baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat-ayat di atasnya itu dikatakan begitu. Orang yang tidak kenal Tuhan, kalau ada yang mati, nangis seperti duka cita mendalam. Tapi kalau yang mengerti, nanti akan ada kebangkitan orang mati. Perpisahan sekarang hanyalah perpisahan yang bersifat sementara. Satu saat nanti akan ada perjumpaan lagi. Jadi pisahnya cuma sementara. Karena itu tidak boleh larut dalam duka cita yang mendalam. Oke, nah kita kembali, ya. Jadi satu saat nanti akan ada kebangkitan orang mati, dan itu pasti. Jaminannya dikatakan kalau Kristus bangkit, pasti ada kebangkitan orang mati. Yaitu kapan? Nanti waktu sangkakala Allah dibunyikan. Semua orang yang mati akan dibangkitkan. Yang percaya pada Tuhan Yesus dibangkitkan untuk terima upah pahala mahkota. Yang tidak percaya juga dibangkitkan untuk menerima penghukuman kekal di neraka. Sama-sama bangkit, sama-sama dibangkitkan. Tapi bedanya yang percaya terima upah pahala mahkota. Yang tidak percaya dihukum kekal selamanya. Oke, ya. Jadi makna yang ketiga, kebangkitan orang mati adalah suatu kepastian. Manusia yang mati tidak habis lenyap. Roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan kehidupan. Yang keempat sekarang, yang terakhir, ya. Saya ulang, yang pertama makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah Anak Allah yang berkuasa, ya. Maut, musuh yang terbesar bagi manusia, dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang bangkit dari kematian itu,
Tuhan yang hidup itu bisa memberikan kemenangan buat setiap kita umat-umatnya. Yang kedua, nubuat dalam Alkitab itu selalu benar, terbukti benar, karena itu pegang teguh firman Tuhan. Jadi Kristen dewasa, jangan Kristen anak-anak yang gampang diombang-ambingkan. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah pasti ada kebangkitan orang mati. Nanti tiba waktunya ya, sangkakala Allah dibunyikan, orang mati dibangkitkan. Itu pasti. Yang keempat sekarang, yang terakhir, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya yang keempat adalah iman dan jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ulang, iman dan jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, lalu disambung ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, lalu disambung ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan, ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Yang pertama dikatakan dari yang nomor 4 ini, makna yang keempat. Yang pertama dikatakan iman kita karena Kristus itu bangkit. Iman kita itu tidak sia-sia. Kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus itu tidak sia-sia. Saya pernah dengar ada umat Tuhan ketika menghadapi masalah kesulitan, dia berkata begini, aduh aku ini sudah percaya Tuhan Yesus, aku ini sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kenapa kok hidupku seperti ini? Sepertinya iman percayaku kepada Tuhan Yesus itu sia-sia. Wah, saya waktu dengar gini saya sedih. Dia nggak ngerti, ya. Memang hidup di dunia harus menghadapi tantangan. Siapa manusia yang hidup di dunia nggak menghadapi tantangan? Tidak ada. Kalau saudara baca dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab pun waktu mereka hidup di dunia, mereka menghadapi tantangan. Bedanya umat Tuhan yang punya Tuhan, yang percaya dan dekat serta mengandalkan Tuhan, waktu menghadapi tantangan tidak takut, tidak gentar, karena punya Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberi penghiburan, Tuhan yang memberi pertolongan, Tuhan yang memberi kemenangan. Tidak takut. Tapi kalau yang tidak punya Tuhan, waduh, bingung, gelisah, khawatir, takut, ya, stres, frustasi, depresi, bahkan sampai ada yang masuk rumah sakit jiwa, ya, karena menghadapi masalah, waduh, dia merasa kok gini ya. Tapi umat Tuhan nggak seperti itu. Iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia, karena kita punya Tuhan yang bangkit. Maut saja dikalahkan, apalagi masalah kita buat Tuhan itu kecil. Ya, kalau saudara punya masalah, ya, saudara secara manusia mungkin berpikir, aduh, masalahku ini besar. Tapi ingat satu lagu, ya, seringkali ku mengeluh, bebanku berat, ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Wah, ini kan seringkali mau tahu, aduh Tuhan, cik gede di masalahmu. Lagu itu ngasih aja, Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Wah, bangkit dengan iman, ku katakan, lanjut apa? Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Nah, sudah pinter, tinggal sekarang praktek. Itu kan sering dinyanyikan jauh ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak ada masa lalu, lupa. Nah, daripada saudara dengar kata orang, ayo dengar kata firman. Itu membuat saudara dan saya jadi kuat. Ya, oke. Iman kita tidak sia-sia. Bahkan di ayat 58 dikatakan karena Kristus itu bangkit, maka jerilah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Apa saja yang saudara lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah
sia-sia. Apa saja. Saudara berkorban tenaga, saudara berkorban waktu, saudara berkorban harta, saudara berkorban kepandaian. Ya, apa saja yang saudara lakukan dalam persekutuan dengan Tuhan dikatakan tidak pernah. Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Tuhan perhatikan, Tuhan catat, dan kelak Tuhan akan membalas. Karena tidak pernah sia-sia. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bangkit, maka jadilah kita dalam Tuhan juga tidak pernah sia-sia. Ya, jadi itulah 4 makna pada malam hari ini yang kiranya boleh menolong kita untuk bertumbuh dalam pengertian firman saat kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bukan cuma sekedar memperingati, tapi kita ngerti makna apa yang ada di dalam kebangkitan Kristus buat kita umat Tuhan. Yang pertama saya ulang, membuktikan kepada kita bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Maut, kematian dikalahkan, Dia sanggup memberikan kemenangan buat kita. Yang kedua, nubuat dalam Alkitab itu selalu benar, terbukti benar, kan teguh berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita akan baik, hidup kita, anak-anak kita juga hidupnya jadi baik, dipimpin, dituntun Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan orang mati itu pasti terjadi. Nanti pada waktu sangkakala Allah dibunyikan. Ya, kita nggak sama dengan binatang. Ya, yang keempat, yang terakhir, iman kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Jadilah kita dalam persekutuan dengan Tuhan juga tidak pernah sia-sia. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian, silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Lewat satu pujian kita akan katakan, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Mari katakan bersama, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil.
Allah yang dahsyat, Anak Allah yang berkuasa. Maut kematian dikalahkan, maka segala perkara yang lain bagi Tuhan itu kecil, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah iman percaya kami kepada Tuhan semakin mantap, semakin kuat, semakin teguh berpegang pada firman kebenaran, perkataan Tuhan kami pegang, kami percayai, maka kami akan jadi punya kehidupan yang baik, dipimpin, dituntun, diberkati dan disertai Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami mau belajar untuk terus setia, berjeri lelah di dalam persekutuan dengan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Akan ada upah pahala mahkota yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ketika orang-orang yang kami kasih dipanggil pulang Tuhan, kami tidak berlarut dalam duka cita yang mendalam, karena satu kali nanti waktu sangkakala Allah dibunyikan, akan ada kebangkitan orang mati. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan untuk menerima upah pahala mahkota. Perpisahan yang terjadi saat ini hanyalah perpisahan yang bersifat sementara. Akan ada perjumpaan kembali. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh mengerti sungguh makna kebangkitan Kristus bagi kami orang-orang percaya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam studi sekolah, bahkan diberkati juga di dalam kesehatan. Engkau Allah juga yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap kami umat-umat Tuhan yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Engkau menjamah, Engkau melawat setiap mereka, anak Leon dan juga yang lain yang sakit. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah tetap dengan iman yang teguh menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa juga memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Demikian juga nanti ketika kami pulang, kami menerima berkat Paskah. Di dalamnya ada ayat firman Tuhan. Biarlah ayat firman Tuhan yang kami terima boleh jadi rema buat kami, menghibur kami, mengingatkan kami, menegur kami, membimbing, menuntun langkah hidup kami, sehingga firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di minggu yang akan datang.